to my channel. Okay guys, so for today we are going to learn about how to write dates. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menulis tanggal lengkap dengan tahunnya, bulannya, dan harinya juga. Okay, so let's go. Okay, before we start, let's do the warming up. Look at the picture. Perhatikan gambar yang muncul di bawah ini. Nah, di sini ada gambar kalender, ada tanggalnya, ada hari, dan ada bulannya. Can you mention what date today is? Nah, bisakah kalian menyebutkan dan mengungkapkan kira-kira ini tanggal berapa? Okay, the first one that we are going to learn is writing the year. Nah, jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana menulis tahun dan juga mengungkapkan tahun. There are two ways to say the year in English. Nah, jadi ada dua cara dalam mengungkapkan dan juga menulis tahun dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah pronouncing the year as two numbers for the year before 2000. Nah, jadi yang pertama adalah membaca per dua angka untuk tahun sebelum tahun 2000. And then the second one is using the word thousand for the years of the 21st century. Nah, jadi menggunakan kata thousand untuk tahun-tahun yang ada pada abad ke-21. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari satu demi satu. Okay, so first we are going to learn about writing the year, pronouncing the year as two numbers. Jadi kita akan mempelajari cara menulis tahun yang pertama, yaitu membaca per dua angka pada tahun sebelum tahun 2000. We write the year using this way for years before 2000. Nah, jadi kita menulis tahun, mengungkapkan tahun menggunakan cara ini itu untuk tahun sebelum tahun 2000, such as 1999, 1998, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh tahun sebelum tahun 2000. Look at the examples. Perhatikan contohnya berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan belajar menulis dan mengungkapkan tahun 1999. Nah, karena ini adalah tahun sebelum tahun 2000, maka kita pisahkan dulu menjadi dua angka. Nah, kemudian kita baca secara bergantian. Jadi yang pertama adalah angka 19. So we say 19, kemudian 99, 99. Nah, jadi cara membacanya 1999. Okay? The next one. 1998. Kita pisah menjadi dua angka dulu, 19 dan 98, baru kita ucapkan 1998. Oke, next example. 1980. Kita pisahkan dulu menjadi dua angka, yang pertama 19 dan 80. Maka membacanya menjadi 1980. Oke, contoh yang terakhir 1945. Kita pisah menjadi dua angka terlebih dahulu menjadi angka 19 dan 45. Kemudian cara membacanya adalah 1945. Jadi kita tidak perlu membahasa Inggriskan atau menulis satu-satu 1999, itu terlalu panjang. Oke? Kemudian kita akan lanjutkan ke cara yang kedua. Oke. Selanjutnya kita akan belajar menulis tahun menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan kata thousand. We write the year using this way for years of the 21st century. Nah, jadi kita menulis tahun, mengungkapkan tahun menggunakan cara ini itu khusus untuk tahun-tahun yang ada pada abad ke-21. Seperti ini contohnya ya. Oke, look at the examples. Perhatikan contoh-contohnya berikut ini. Oke, yang pertama ada tahun 2001.
Nah, 2001 itu gabungan antara 2000 dan 1. Maka cara kita menulisnya atau mengucapkannya adalah 2001. Oke? Oke, selanjutnya ada tahun 2003. Maka 2003 itu 2003. Nah, maka kita mengucapkannya 2003. Oke? Next, 2010. Nah, 2010 itu gabungan antara 2000 dan 10. So we say 2010. Oke? Last one. Tahun 2020. Nah, 2020 itu adalah gabungan antara tahun 2000 dan 20. So we say 2020. Oke? Nah, barangkali kalian pernah melihat di buku atau dimanapun itu ada yang menggunakannya, ada yang mengucapkannya seperti ini. Misalnya tahun 2020, 2020, itu juga boleh, ya. Ada juga yang seperti ini, misalnya tahun 2020 diucapkan 2020, itu juga boleh, oke? Okay, the next one we are going to learn about how to write the month and date. Sekarang kita akan belajar menulis bulan dan tanggal. There are two styles to say the month and date in English. Jadi ada dua cara, ada dua model untuk menulis dan mengucapkan bulan dan tahun dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah American style, kemudian ada British style. Kita akan mempelajarinya satu-satu. Oke, yang pertama kita akan belajar American style. We write the date with the month using ordinal number. Nah, jadi dalam mengucapkan maupun menulis bulan dan tanggal itu kita menggunakan ordinal number. Berarti kita menggunakan bilangan yang bertingkat, yang berurutan, ya. The pattern is like the month and then the date. Nah, jadi bentuknya atau polanya seperti ini. Kita ucapkan dulu bulannya, kemudian tanggalnya. Jangan lupa tanggalnya menggunakan ordinal number. Look at the examples. Yuk perhatikan contohnya. Oke, ada tanggal 11 September. Nah, bagaimana kita mengucapkannya? It's September the 11th. Nah, jadi kita ucapkan bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggalnya. Karena menggunakan ordinal number, maka kita menggunakan the 11th. Oke? Oke, next, 2 Januari. So we say, it's January the 2nd. Oke, jangan lupa menggunakan the sebelum ordinal numbernya. Oke? 10 Agustus. So we say, it's August the 10th. Okay? And then the last one, 31 Juli. So we say, it's July the 31st. Okay? Ingat, karena ini ordinal number, jadi kita tidak mengucapkan 31, ya, tetapi 31st. Okay? Okay, the next style is British. Sekarang kita akan belajar cara menulis bulan dan tanggal yang versi British. There is a slight difference between American and British in writing the month and date. Jadi ada sedikit perbedaan antara cara Amerika dan cara Inggris dalam penulisan bulan dan tanggalnya, ya. The pattern is like the date and then the month. Nah, jadi bedanya ada di sini. Kalau tadi yang American itu kita ucapkan bulan terlebih dahulu, kemudian tanggalnya. Sedangkan di British itu tinggal kita balik saja. Jadi kita menulis tanggalnya terlebih dahulu, baru kemudian bulannya. Look at the examples. Perhatikan contohnya berikut ini. Nah, kita menggunakan contoh yang sama saja supaya kalian tidak bingung, ya. 11 September. Nah, kalau British, maka kita mengucapkannya seperti ini. It's the 11th of September. Nah, jadi tanggalnya dulu, baru kemudian bulannya. Oke? Next one,
2 Januari. So we say it's the 2nd of January. Okay? The next one, 10 Agustus. So we say it's the 10th of August. Okay? The last one, 31 Juli. So we say it's the 31st of July. Oke, jadi bedanya ada di sini. Kita ucapkan tanggalnya terlebih dahulu, baru kemudian bulannya. Untuk penulisan tanggal, kita tetap menggunakan ordinal number. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang writing the dates with days. Kita akan belajar bagaimana cara kita menulis tanggal lengkap dengan harinya. The pattern to write the dates with days is day, and then comma, and then month and date, and then comma, and then the year. Nah, jadi seperti ini bentuk kita untuk menulis tanggal lengkap dengan hari, bulan, dan tahunnya. Mengapa ada koma? Koma di sini sangat penting supaya tidak membingungkan orang yang membaca. Jadi yang pertama kita sebutkan harinya terlebih dahulu, kemudian tanda koma, lalu bulan dan tanggal, ya, baru koma lagi, kemudian tahunnya. In writing the dates, we use cardinal number. Nah, ini bedanya ada di sini. Dalam menulis tanggal yang lengkap seperti ini, maka kita menggunakan cardinal number. Jadi kita menggunakan angka yang biasa, bilangan yang biasa. Jadi 1, 2, 3 tanpa belakangnya diberi ST atau ND seperti itu. Tidak perlu ya. Tetapi, nah, but in saying the dates, we use ordinal number. Nah, tetapi saat kita mengucapkannya, kita tetap mengucapkannya menggunakan ordinal number. Tetap kita menggunakan bilangan bertingkat, ya. Oke, kita lihat contohnya supaya kalian lebih memahaminya. Oke, sekarang kita perhatikan contohnya bagaimana cara kita menulis tanggal lengkap dengan harinya. Oke, kita lihat gambar kalender yang pertama. Di sini adalah kalender bulan September, hari Jumat, ya, tanggal 11. Nah, bagaimana cara kita menulis dan mengucapkannya? Oke, nah maka cara menulisnya, kita lihat kalimat yang pertama yang ada ikon pensil itu. Nah, cara kita menulis, maka kita tulis harinya dulu, Friday, ya, kemudian bulan dan tanggal. Bulan September, ya, tanggalnya 11, maka tetap kita tulis 11 seperti biasanya. Kemudian tahun 2020. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian cara membacanya, kita lihat di tulisan yang ada ikon speakernya. Nah, itu cara membacanya, maka kita bilang seperti ini. It's Friday, September the 11th, 2020. Or it's Friday, September the 11th, 2020. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun tulisannya itu 11 tanpa ada TH di belakangnya, tapi kita tetap membacanya it's Friday, September the 11th. Oke. Oke, let's see the next example. Nah, di sini ada kalender bulan November, ya, pada hari Rabu, ya, karena di situ ada tanggal yang menunjuk ke hari Rabu, ya, Wednesday, tanggalnya tanggal 11. Nah, cara menulisnya dulu. Cara menulisnya, kita tulis harinya dulu, Wednesday, ya, kemudian bulannya November, lalu tanggalnya 11, kemudian tahunnya 2020. Oke, kemudian cara membacanya, it's Wednesday, November the 11th, 2020. Or it's Wednesday, November the 11th, 2020. Ya, jadi boleh
boleh 2020, boleh 2020 ya. Ingat, jadi bedanya ada di sini. Ketika menulis gunakan bilangan biasa, tetapi ketika membaca gunakan bilangan bertingkat. Okay, so what have we learned today? Today we have learned about the first one is writing year. Jadi kita telah belajar bagaimana cara menulis tahun. Ada dua cara. Yang pertama adalah membaca secara terpisah per dua angka untuk tahun-tahun sebelum tahun 2000. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menggunakan kata thousand untuk tahun-tahun yang ada pada abad ke-21. And then we also learn about writing month with day. Kita juga belajar menulis bulan dengan hari. Ada dua cara, ada British dan juga ada American style ya. Untuk American kita menulis bulannya dulu baru harinya, sedangkan untuk British itu kebalikannya. Okay? The last one we also learn about writing date with day. Kita juga belajar bagaimana cara kita menulis dan membaca tanggal lengkap dengan hari, bulan, dan tahunnya. Jadi, untuk menulis tanggal, kita tulis dulu harinya, kemudian bulan, lalu tanggal, kemudian tahun. Nah, sedangkan untuk membacanya, kita membaca tanggal tersebut menggunakan ordinal number, okay? Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will help you to understand English better. See you on the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.